Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Pradityaningsih dengan NIM C1B01237, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan jasa dan jurnal pembalik. Materi yang pertama yang saya sampaikan tentang penyusunan laporan keuangan dan perusahaan jasa. Laporan keuangan adalah hasil dari aktivitas akuntansi yang dapat menggunakan sebagai alat yang untuk berkomunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Suatu laporan keuangan terdiri dari 4 jenis laporan keuangan utama, yaitu laporan laba rugi. Yang kedua, adanya laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas dan ekuitas pemilik. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan keuangan perusahaan jasa memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan, pelapor atau identitas lainnya. Yang kedua, cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau berapa entitas. Yang kedua, tanggal atau periode yang mencakup dengan laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi sebagai komponen laporan keuangan. Yang keempat, mata uang pelaporan. Yang kelima, suatu angka yang menggunakan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Dalam setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang dibutuhkan berbeda-beda. Langkah pertama ini harus memutuskan laporan keuangan apa saja yang harus disajikan untuk perusahaan, namun disarankan lebih memiliki komponen utama dalam membuat laporan keuangan perusahaan jasa seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Tahap yang kedua, membuat laporan neraca. Yang kedua, setelah memudahkan menentukan laporan-laporan yang dibuat, dalam langkah kedua ini dapat memulai membuat laporan neraca. Laporan neraca bisa disebut laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berisi informasi mengenai perubahan atau posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan modal dalam suatu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menjanjikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Banyak sekali fungsi laporan laba rugi, seperti dapat memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut untung atau rugi, memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayar, menjadi acuan bagi para investor yang mengetahui perkembangan perusahaan, dan banyak lainnya. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Selain laporan neraca dan laba rugi, laporan perubahan modal termasuk penting dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan modal dan apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah dalam suatu periode transaksi tersebut. Unsur-unsur pada laporan perubahan modal adalah modal awal, laba rugi bersih, setoran penarikan, dan modal akhir. Modal dapat bertambah jika laba lebih besar daripada pengambilan pribadi, dan modal akan berkurang jika laba lebih kecil dari prive dan rugi ditambahkan dengan prive. Selanjutnya, yang terakhir, membuat laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisikan arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini biasanya berisi informasi kegiatan operasional, investasi, dan keuangan. Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna
laporan keuangan untuk nilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Selanjutnya, contoh laporan arus kas perusahaan jasa. Umumnya, laporan kas berisi tentang informasi aktivitas operasional, investasi, serta keuangan yang ada pada industri jasa. Tujuan dari penyusunan laporan arus kas yakni untuk menyajikan informasi secara detail sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkaitan dalam menilai keuangan perusahaan. Selain itu, laporan ini akan digunakan pengguna laporan keuangan lainnya untuk menilai pengaruh dari kegiatan tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan dan juga terhadap jumlah kas. Idealnya, di dalam laporan arus kas tersebut terdapat sumber aliran kas dan akun pengeluaran kas sehingga dapat berlangsung diketahui peroleh penerimaan dan pemakaian kas. Jika terjadi adanya perubahan pada suatu akun neraca yang diimbangi dengan penambahan kas, maka perubahannya harus melihatkan sumber kas. Berikut terdapat contoh laporan keuangan arus kas dari industri jasa yang bisa Anda perhatikan. Selanjutnya, ada contoh neraca keuangan untuk perusahaan jasa. Sebelumnya, membuat laporan arus kas memang sebaiknya mempelajari cara membuat neraca, karena laporan arus kas akan berhubungan langsung dengan neraca, di mana pos-pos di dalam bersumber dari neraca. Untuk menyelenggarakan kembali ingatan kita, neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Lebih mudah memahaminya, coba lihat contoh laporan neraca di bawah ini. Yang pertama ada neraca sekontro. Pada neraca bentuk sekontro ini, modal awal dari laporan perubahan modal, sementara laporan perubahan modal disusun berdasarkan laporan laba rugi. Oleh karena itu, sebelumnya menyusun laporan neraca, harus terlebih dahulu membuat laporan laba rugi. Selanjutnya ada neraca stafel. Kebanyakan orang masih tertukar dengan neraca sekontro dan stafel. Pada jumlah umum, hal ini sangat wajar mengingat keduanya memiliki bentuk tabel yang mirip. Akan tetapi, neraca bentuk stafel, tabelnya dibuat secara vertikal, yakni ke bawah, serta menempatkan saldo di bagian samping pada kolom debit dan kredit. Berikut adalah contoh dari neraca stafel. Selanjutnya, contoh neraca laporan laba rugi perusahaan jasa. Laporan laba rugi perusahaan jasa adalah bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi keseluruhan pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode akuntansi. Umumnya, pada periode laporan laba rugi terdapat komponen-komponen seperti pendapatan, harga pokok penjualan, serta beban usaha. Berikut ini contoh laporan laba rugi industri jasa. Dari contoh laporan laba rugi di atas, bisnis jasa Eva Salon di atas bisa terlihat bahwa perusahaan sanggup mengelola kegiatan operasionalnya dengan sangat baik. Hal tersebut dapat diketahui dari laba bersih yang diperoleh perusahaan sebesar 1.680.000. Laporan laba rugi disusun atas beberapa pendapatan dan beban. Pada contoh di atas, laporan laba rugi dibuat untuk bentuk multi-step. Selanjutnya, ada contoh laporan hutang perusahaan jasa. Laporan hutang merupakan susunan laporan yang menjanjikan secara detail transaksi penambahan dan perusahaan hutang perusahaan serta besarnya saldo akhir hutang dari masing-masing supplier. Dengan adanya laporan berupa kartu hutang, memudahkan perusahaan dalam mencatat secara rinci utangnya. Berikut ini adalah contoh laporan hutang dari perusahaan di bidang industri jasa. Contoh laporan perubahan modal atau ekuitas.
Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan perusahaan yang bergerak di industri jasa dan secara khusus memberikan informasi mengenai seluruh perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas perusahaan. Berikut contoh laporan perubahan modal atau ekuitas bentuk untuk industri. Selanjutnya ada yang saya sampaikan materinya yaitu tentang jurnal pembalik. Pengertian dari jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun raca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikut untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal pembalik mempunyai fungsi yang pertama, memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau keliruan yang mungkin bisa terjadi seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Contoh transaksi jurnal pembalik. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi, dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Misalnya, pada 1 Desember 2017 dibayarkan untuk uang sewa 1 tahun sebesar 2.400.000. Dicatat pada jumlah jurnal adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut. Beban sewa 2.200.000. Jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sewa dibayar di muka dengan 2.200.000. Pendapatan yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum direlasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Di sini, jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. Misalnya pada 1 September 2017, perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Jumlah yang dibuat saat transaksi adalah sebagai berikut. Pendapatan sewanya 2.400.000 pada tanggal 31 Desember 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Sewa diterima di mukanya berjumlah dengan 800.000. Jumlah pembalik atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pendapatan sewanya 800.000. Yang ketiga, beban yang belum dibayar. Misalnya, pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar perusahaan dengan rincian dana untuk karyawan bagian penjualan sebesar 1.750.000 dan untuk karyawan bagian kantor sebesar 1.500.000. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 4 Januari 2018. Ayat jurnal penyesuaian dibuat pada 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Beban gaji karyawan kantor 1.500.000. Beban gaji bagian penjualan 1.750.000. Utang gaji 3.250.000. Pada awal periode 1 Januari 2018 dibuat ayat jurnal pembalik sebagai berikut. Utang gajinya berjumlah 3.250.000. Beban gajinya penjualan 1.750.000. Beban gaji karyawan kantor 1.500.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran gaji yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan 1.750.000. Beban gaji karyawan kantor 1.500.000 dengan kas 3.250.000. Yang keempat, pendapatan yang belum diterima. Misalnya, setiap tanggal 1 Mei dan 1 November perusahaan menerima bunga sebesar 600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Piutang bunga 600, pendapatan bunga 600.
Jurnal pembalik yang dapat dibuat pada 1 Januari 2018 yaitu sebagai berikut. Pendapatan bunga 200, piutang bunga 200. Adapun jurnal yang dibuat pada saat pembayaran 1 Mei 2018 yaitu sebagai berikut. Kasnya 600, piutangnya 600. Itulah beberapa penjelasan mengenai jurnal pembalik. Pada dasarnya, pembuatan jurnal yang dapat dengan reversi entry ini dalam sebuah perusahaan hanya kondisional bergantung dengan kebutuhan. Hal terpenting adalah pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.